Do you need one? Lust is desire to ravish. Ini adalah Jeff dan Haley. Mereka berdua adalah pasangan suami istri. Diceritakan bahwa malam ini mereka akan menghadiri sebuah undangan makan malam di sebuah rumah seseorang yang sangat kaya raya bernama Carmine. Sebelum masuk ke dalam rumah, Jeff mengatakan pada Haley bahwa ini adalah undangan makan malam yang sangat luar biasa. Dikarenakan Carmine dan teman-temannya menjanjikan pada Jeff akan menginvestasikan uangnya untuk memproduksi novel yang ia tulis. Di dalam rumah terlihat Carmine dan Sebastian sedang mempersiapkan makanan di meja makan. Tidak selang berapa lama bel pintu berbunyi. Sebastian pun langsung berjalan untuk membuka pintu. Lalu menyuruh Jeff dan Haley masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, Sebastian lantas meminta ponsel Jeff dan Haley untuk ia simpan. Karena menurut Sebastian, ponsel hanya akan mengganggu keakraban saat makan malam. Lalu Sebastian menyuruh Jeff dan Haley menunggu di sebuah kamar. Di dalam kamar, Haley mengatakan bahwa ia merasa sangat takut berada di rumah tersebut. Jeff pun mencoba menenangkan Haley dengan mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan menjadi orang kaya jika Haley bisa bersikap manis pada Carmine dan teman-temannya. Haley pun mencoba tenang. Singkat cerita, saat makan malam tiba, di meja makan Agatha meminta Vincent untuk mematikan rokoknya karena hal itu sangat mengganggu. Awalnya Vincent menolak, namun karena Agatha terus mendesaknya, akhirnya Vincent pun mematikannya. Lalu mereka semua mulai mengobrol dengan akrab. Saat Jeff bertanya pada Carmine apakah ia tidak takut dirampok karena memiliki rumah semewah ini, Carmine pun mengatakan bahwa ia memiliki keamanan yang sangat canggih. Jadi ia tidak pernah takut dengan hal tersebut. Lalu Sadie mengatakan bahwa keamanan yang Carmine miliki tidaklah ada apa-apanya dengan kekuatan mantra yang Sadie punya untuk melindungi rumah tersebut. Lalu Carmine bertanya pada Haley dan Jeff apakah mereka sudah melakukan semua yang disepakati, karena makan malam ini adalah makan malam yang sangat rahasia. Jadi Carmine tidak menginginkan jika ada wartawan yang datang ke rumahnya karena acara makan malam ini. Jeff pun mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu mereka ada di rumah Carmine karena mereka telah memberitahu semua teman-teman, keluarga dan tetangga bahwa mereka sedang liburan di luar negeri, dan Carmine pun terlihat senang. Lalu Vincent mengatakan bahwa sebaiknya untuk menambah keakraban saat makan malam ini, mereka semua memainkan sebuah permainan dan siapapun yang menang berhak untuk memilih lagu yang pas untuk dimainkan saat makan malam ini berlangsung. Lalu Sadie pun berdiri dan mengambil setumpuk kartu tarot, lalu menyuruh semua orang yang ada di sana untuk mengambil satu kartu. Terlihat Sebastian mendapatkan kartu si bodoh yang tidak punya beban. Vincent mendapatkan kartu seorang pesulap. Lalu Carmine mendapatkan kartu seorang raja. Jeff mendapatkan kartu orang yang sedang digantung atau orang yang sedang dikorbankan. Sedangkan Agatha mendapatkan kartu sang pencinta. Lalu Haley bertanya pada Sadie, kartu apa yang didapat oleh Sadie? Sadie pun mengatakan bahwa seharusnya ia mendapatkan giliran terakhir untuk membuka kartu. Namun karena yang meminta adalah Haley, maka ia pun membukanya. Di sana Sadie mendapatkan kartu pendeta tertinggi dan merupakan kartu paling kuat di antara semua kartu yang ada. Lalu Sebastian mengatakan bahwa Sadie selalu saja mendapatkan kartu itu. Lalu tibalah giliran Haley membuka kartunya. Di sana Haley ternyata mendapatkan kartu kematian. Namun kartu tersebut juga bisa berarti sebuah awal yang baru atau sebuah kehidupan yang baru. Jeff pun lalu bertanya, jadi siapakah pemenangnya? Lalu Sadie mengatakan bahwa pemenangnya adalah Sebastian. Yes!
Lalu Sebastian pun berdiri dan memilih lagu untuk dimainkan. Setelah memainkan musik, Sebastian lalu memberikan minuman kepada Hailey dan juga Jeff yang sedari tadi belum mendapatkan minuman. Jeff pun lantas meminumnya. Lalu mereka kembali mengobrol. Di tengah obrolan terlihat raut wajah Hailey berubah dan Agatha pun bertanya, "Ada apa, Hailey?" Hailey pun menjawab bahwa ia mengingat masa kecilnya yang sangat tidak menyenangkan. Carmine pun menyuruh Hailey untuk menceritakannya. Jeff mencoba untuk mencegah Hailey bercerita. Sadie pun mengatakan bahwa mereka semua ingin mendengarnya. Lalu Hailey pun bercerita bahwa saat ia masih kecil, ibunya membunuh ayah tirinya dikarenakan ayah tirinya telah memperkasos dirinya. Lalu setelah ibunya membunuh ayah tirinya tersebut, ibunya bunuh diri tepat di depan Hailey. Setelah Hailey selesai bercerita, Carmine pun mengatakan bahwa saat ia masih kecil ia adalah seorang yang sangat manja dan jika ia ingin sesuatu ia akan mengamuk jika tidak dipenuhi. Lalu suatu hari ayah dan ibunya memasakkan sebuah hati manusia untuk ia makan dan saat ia sedang memakannya, ayah ibunya menceritakan cerita tentang sifat rakus manusia kepadanya. Jeff yang mendengar pembicaraan sudah semakin tidak enak, lantas mengajak Hailey untuk berbicara di ruangan lain. Di ruangan tersebut, Jeff memarahi Hailey dan mengancam Hailey jika ia terus membicarakan masa lalunya, Jeff bisa-bisa akan kehilangan sponsor dari Tuan Carmine dan teman-temannya. Hailey pun meminta maaf pada Jeff. Saat keluar dari ruangan, Jeff bertemu dengan Sadie. Lalu Jeff meminta maaf pada Sadie tentang semua yang diceritakan oleh Hailey tadi di meja makan. Setelah meminta maaf, tiba-tiba Jeff mulai batuk-batuk dan terlihat sakit. Saat Jeff kembali ke meja makan, ia kembali meminum minuman yang ada di gelasnya. Terlihat Jeff pun mulai sangat lemah. Lalu terlihat Hailey pun mulai meminum minumannya juga. Dan mereka pun kembali mengobrol. Namun obrolan mereka tiba-tiba dihentikan oleh Carmine yang melihat Jeff semakin lemah. Carmine pun lantas mengatakan bahwa inilah saatnya. It's time. Mendengar hal tersebut, Sebastian lantas berdiri dan menyentuh Hailey yang juga terlihat mulai lemah. Lalu Sebastian dengan pisau di tangannya tanpa ragu menyayat leher Jeff. Hailey yang melihat hal tersebut lantas berteriak ketakutan. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa dikarenakan tubuhnya juga sudah melemah. Lalu dengan cukup santai, Carmine mengambil golok dan menebas leher Jeff sampai tewas. Carmine yang sudah selesai dengan Jeff lantas mengatakan pada Hailey bahwa ia tidak akan membunuh Hailey karena Hailey memiliki kesamaan kehidupan dengan semua orang yang ada di sana, yaitu kehidupan yang kelam. Maka dari itu, Carmine justru menginginkan agar Hailey mau bergabung dengan mereka, menjadi seorang psikopat pemakan manusia. Lalu Carmine mengatakan pada Agatha agar ia segera membawa Hailey ke kamarnya, sedangkan Carmine akan menyiapkan bumbu untuk memasak Jeff. Di kamar Agatha, Hailey diikat di sebuah kursi, sedangkan Agatha bersiap untuk mencocok tanami mayat Jeff dengan sangat liar. Agatha mengatakan bahwa minuman yang tadi diminum oleh Jeff dan Hailey telah dicampur obat bius dan juga obat kuat, sehingga walaupun Jeff sudah mati, ia masih memiliki cacing yang kuat untuk dimainkan. Dan Agatha pun mulai bercocok tanam dengan Jeff sambil ditonton oleh Hailey. She's having fun up there, isn't she? Di ruangan lain terlihat Sadie sedang berdoa dan menyembah pada beberapa kertas simbol kegelapan. Di ruangan Agatha yang sudah selesai bercocok tanam dengan Jeff lantas mengatakan bahwa ia akan mandi. Sebelum Agatha pergi, ia memanggil Sadie untuk menemani Hailey di ruangannya. Tidak selang berapa lama, Sadie pun datang lalu membuat sebuah ramuan. Setelah selesai ramuan tersebut, ia minumkan paksa pada Hailey sambil mengatakan bahwa ramuan ini akan membuat Hailey bisa menjadi manusia yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Singkat cerita, Hailey dibawa ke dapur. Di sana terlihat Carmine sedang memotong-motong dan mengolah tubuh Jeff untuk menjadi hidangan yang sangat lezat. Terlihat Hailey yang dari tadi berusaha melepaskan diri sudah berhasil melepaskan kakinya dari ikatan. Hailey pun memohon pada Carmine agar Carmine mau membiarkannya pergi dari rumahnya. Ia berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian malam ini. Mendengar hal tersebut, Carmine terlihat marah dan mengatakan jika Hailey pergi dari rumahnya sebelum makan malam, itu sama halnya Hailey
Heli telah menghina masakan yang telah ia buat, dan itu bukanlah hal yang baik. Mendengar hal tersebut, Heli lantas mengatakan bahwa Carmine dan teman-temannya pasti akan segera ditangkap oleh polisi. Carmine pun menjawab bahwa Carmine dan teman-temannya adalah sebuah komunitas elit yang kebal hukum, jadi tidak akan mungkin ada yang bisa menangkapnya. Tanpa disadari Carmine, terlihat tangan Heli sudah berhasil terlepas dari ikatan. Lalu Vincent datang dan mengatakan sudah saatnya ke gereja. Carmine pun melihat ke arah Vincent, dan saat Carmine menolehkan pandangannya kembali ke arah Heli, ternyata Heli sudah tidak ada di kursinya. Di luar rumah, terlihat Heli sudah berhasil berlari keluar rumah. Tidak selang berapa lama, Heli melihat mobil polisi lalu meminta tolong pada polisi tersebut. Ia mengatakan semua yang telah terjadi padanya dan juga suaminya. Tidak selang berapa lama, Sebastian datang. Sebastian mengatakan pada polisi bahwa Heli adalah adik iparnya yang memiliki gangguan jiwa. Lalu polisi menyuruh Sebastian dan Heli masuk ke dalam mobil untuk investigasi. Sesampainya polisi di rumah Carmine, polisi tersebut bukannya menginterogasi Carmine, tapi justru malah menyerahkan Heli pada Carmine sambil mengatakan agar Carmine lebih berhati-hati dalam mengadakan pesta. Ia tidak ingin kejadian seperti ini terjadi lagi. Carmine pun lantas meminta maaf pada polisi tersebut. Or I will fucking kill you! Namun sayang, Vincent yang jauh lebih kuat berhasil mengalahkan Heli dengan sangat mudah. Saat Vincent akan memukul Heli, tiba-tiba Sadie datang yang langsung menghentikannya. Sadie mengatakan bahwa saat ritual nanti kita masih membutuhkan Heli sebagai syarat kelengkapan ritual. Mendengar hal tersebut, Vincent pun lantas melepaskan Heli. Di ruang ritual, terlihat Heli kembali diikat di kursi. Lalu ritual yang dipimpin Sadie dan Vincent pun dimulai. Ritual tersebut ditutup dengan proses menyuapi semua anggota ritual dengan cincangan otak dari Jeff dan menyirami kepala Heli dengan darah Jeff. Di meja makan, terlihat Carmine sedang menghidangkan daging Jeff dalam bentuk berbagai jenis masakan, dan makan malam pun dimulai. Terlihat semua orang sangat lahap memakan makanannya. Lalu Sebastian mencoba untuk menyuapi Heli. Namun Heli menolaknya. Melihat Heli menolak, Sebastian justru malah semakin bersemangat untuk menyuapinya. Lalu tiba-tiba terlihat Heli berpura-pura kejang sambil berusaha membuka ikatan yang ada di tangannya. Terlihat Sebastian dan Vincent mendekatinya untuk memastikan Heli baik-baik saja. Namun saat Sebastian sedang menyentuh hidung Heli, Heli langsung menyerang Sebastian dan juga Vincent dengan sangat brutal. Vincent yang mencoba melawan harus berakhir dengan kepala tertancap pisau dari Carmine yang mencoba menebas Heli. Setelah itu Heli langsung berlari menjauhi tempat tersebut. Sadie yang terlihat membiarkan Heli kabur ditanya oleh Agatha apa yang telah Sadie lakukan. Sadie pun menjawab bahwa ia hanya memberikan Heli sedikit ramuan yang mampu membangkitkan jiwa psikopat yang memang sudah ada di dalam diri Heli. Agatha pun terlihat cukup kesal mendengar hal tersebut. Singkat cerita, di sebuah ruangan terlihat Sebastian mengatur sebuah rencana untuk membunuh Sadie dan juga Heli sebelum malam berakhir, karena Sebastian merasa bahwa Sadie telah mengkhianati mereka semua. Di luar rumah terlihat Agatha sedang berusaha mencari Heli. Lalu ia mendengar ada suara air di kolam renang. Ia pun lantas berjalan menuju kolam renang. Sebastian yang sedang berada di ruangan ritual fokus mencari keberadaan Sadie. Namun sial untuk Sebastian, ia malah justru diserang oleh Sadie dari belakang dengan menusukkan besi ke pundaknya. Alhasil Sebastian pun tumbang. Agatha yang mengira Heli ada di kolam renang langsung menusuk-nusuk air kolam renang. Saat Agatha lelah, tiba-tiba dari belakang Heli muncul langsung menyerang Agatha, dan pertarungan antara Agatha dan Heli pun dimulai. Namun di sini Agatha berhasil dikalahkan oleh Heli dengan cara menggigit leher Agatha sampai tewas. Tidak selang berapa lama polisi datang. Polisi tersebut menodongkan senjatanya pada Heli. Heli yang sudah menjadi kopet berkekuatan super langsung menyerang polisi tersebut dengan sangat brutal. Alhasil polisi tersebut pun tewas. Carmine yang melihat polisi tewas mulai merasa sedikit ketakutan. Ia pun lantas mengambil pistol polisi tersebut dan melanjutkan mencari Heli. Di dalam rumah, Carmine dikejutkan oleh Sebastian yang ternyata masih hidup. Ia yang melihat Sebastian yang terluka cukup parah, lantas bertanya, apakah semua ini kelakuan dari Heli? Sebastian pun menjawab
bahwa semua ini bukan perbuatan dari Haley, melainkan ia diserang oleh Sadie. Carmine pun lantas membawa Sebastian ke ruangan makan. Namun baru sampai di ruang makan, tiba-tiba Haley muncul dan langsung menyerang Carmine sampai tewas. Singkat cerita, Sebastian yang ternyata masih hidup berusaha berdiri lalu duduk di meja makan. Saat Sebastian sedang menikmati minumannya, tiba-tiba dari belakang Haley muncul. Sebastian yang sudah sangat putus asa lalu meminta pada Haley agar Haley segera pulang dan melupakan semua yang terjadi di rumah tersebut. Namun karena Haley kini sudah menjadi psikopat tak berperasaan, langsung menyerang Sebastian sampai tewas. Setelah itu muncul Sadie dari belakang Haley. Saat Haley menembak Sadie, terlihat Sadie tidak merasakan apapun. Haley yang heran lantas bertanya pada Sadie, apa sebenarnya dirinya. Sadie pun menyuruh Haley untuk duduk. Sadie lantas bercerita bahwa ia sebenarnya adalah manusia kedua yang diciptakan di dunia dari tulang rusuk seorang pria. Namun ia memilih iblis untuk menjadi ayahnya. Sadie pun menawarkan pada Haley untuk menjadi pasangannya dan hidup abadi sampai akhir zaman. Awalnya Haley menolak, namun setelah Sadie mengingatkan pada Haley bahwa sebenarnya Haley lah yang telah membunuh ayah tiri dan ibu kandungnya sendiri, Haley pun lantas menyetujuinya dan Sadie pun memberikan buah keabadian padanya yang langsung dimakan oleh Haley. Di akhir film terlihat ada pasangan suami istri yang datang di acara makan malam di rumah tersebut. Di sana pasangan suami istri tersebut disambut oleh Haley. Tidak lama berselang Sadie pun muncul dan mempersilahkan pasangan tersebut untuk menunggu di kamar. Dan kalian semua pasti tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang terjadi selanjutnya adalah film pun akhirnya It's time.